Hai semuanya, Mas Bungga Swanson, dan ya ini adalah video pertama di tahun 2023. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di tahun 2023. Nah, di studio kita sekarang lagi ada TWS yang menurut gue ini kayaknya udah terkenal banget kalau di dunia per TWS-an ya. Buat teman-teman yang sering dengerin musik harusnya tahu nih, ini adalah brand KZ. Gue nyebutnya KZ ya, K berarti ya, KZ ya. Tapi ini adalah KZ, kena OLED Zenith. Ini adalah versi TWS earbuds-nya. Ini adalah KZ VXS. Nah, di video ini tuh gue bakalan share pengalaman gue sebagai customer biasa atau user biasa yang nggak ngerti audio file ataupun nggak ngerti audio banget ya. Pokoknya ini gue bakalan share pengalaman gue seada-adanya gue aja. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti kalian butuh pertimbangan mau beli atau enggak ya, ini adalah berdasarkan preferensi gue pribadi. Oke? Nah, langsung aja mari kita bahas apa aja yang menarik dari TWS ini dan apa aja kurangnya dari TWS ini. Ini adalah KZ VXS. Let's go! Oke, pertama mari kita bahas dari desainnya terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, lihat sendiri nih desainnya ya. TWS ini tuh memiliki desain yang minimalis dengan materialnya yang menggunakan material plastik tapi sudah solid banget. Dan desainnya ini tuh masih terlihat cukup premium buat gua pribadi. Untuk desainnya sendiri ini tuh berbentuk bulat dengan cover atasnya ini tuh transparan sehingga earbuds di dalamnya ini tuh bisa terlihat. Port chargingnya ini tuh terletak di bagian belakang case ya, yang sudah menggunakan USB Type-C. Gue coba buka case-nya dan untuk covernya ini tuh menurut gue ini udah cukup bagus ya. Ketika dibuka tutup kerasa banget padet ya karena ada magnet sehingga tidak mudah terbuka dan berasa banget enggak ringkih. Dan di dalamnya ini tuh ada sebuah tombol yang berfungsi untuk pairing atau mereset earbuds-nya ini. Kemudian ada juga lampu indikator yang menandakan kapasitas baterai pada case-nya ini. Warna hijau yang artinya baterainya ini tuh sudah 70-100% kondisinya. Kemudian kalau warna orange ini tuh di 30-70% kondisinya. Dan kalau merah berarti ini tuh sudah di dalam kondisi 0-30%. Nah, untuk melakukan pairing ini gampang banget. Kita bisa tekan aja dan tahan tombolnya ya beberapa detik sehingga lampunya berkedip. Lalu TWS siap melakukan pairing. Jadi kalian tinggal pairing aja, tinggal masukkan aja ke maksudnya tinggal buka Bluetooth di smartphone, ya tinggal pairing aja, gampang banget. Untuk charging case-nya ini tuh memiliki kapasitas baterai sebesar 400 mAh yang bisa bertahan hingga 20 jam. Kemudian untuk earbuds-nya ini tuh memiliki baterai dengan kapasitas 35 mAh yang bisa bertahan hingga 4-5 jam penggunaan. Earbuds-nya sendiri ini ya secara otomatis akan melakukan charging ketika diletakkan di dalam case-nya. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai Sekarang mari kita bahas mengenai earbuds-nya ini ya. Nih, ini earbuds-nya kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kayak begini desainnya. Bentuknya ini tuh mengikuti alur telinga ya, sehingga pas dan gak mudah goyang. Ketika gue cobain untuk pertama kali, lumayan cukup nyaman dan pas ya, karena bentuknya mengikuti alur telinga, jadi enggak mudah goyang. Ditambah lagi dengan ear tips yang berbahan karet silikon, yang bikin pas di telinga gue. Jadi isolasi suaranya juga cukup lumayan kedap. Ini walaupun nyaman ya, tapi menurut gue ini bentuknya tuh cukup kegedean di kuping gue. Dan gue ngerasa ini lama-kelamaan gue pakai, entah kenapa. Ini nggak tahu gue doang kali ya, tapi gue tuh ngerasa nih kalau gue lama-lama pakai, ini kerasa pegel. Nggak tahu kenapa ya, jujur, tapi ini perasaan gue pribadi. Gue kalau pakai TWS ini lama-lama gue kerasa pegel. Gue kayak pakai Sabat X12 Pro gitu. Kalau misalnya gue pakai lama, kerasa pegel gitu sampai sini gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin ini ya cocok-cocokan tergantung kupingnya ya. Cuman perasaan gue kalau pakai ini lama-lama ini tuh gue ngerasa pegel. Nah, nggak lupa juga ya, TWS ini tuh punya fitur touch control yang terletak di earbuds-nya sendiri. Desain touch-nya ini tuh berada di gelombang garis ya, yang mana ini tuh berfungsi untuk mencegah sentuhan yang nggak disengaja. Tapi gue ngerasa touch control-nya ini tuh kurang begitu nyaman. Intinya kurang begitu responsif. Gue nggak pernah ya, gue kayaknya jarang banget deh. Jarang banget sekali tap aja itu langsung berfungsi sesuai dengan keinginan gue. Ini tuh sangat jarang, gak tau kenapa. Karena mungkin bentuknya kayak gini kali ya. Jadi gue ngerasa kayak kurang sensitif. Kadang tangan gue tuh nggak tahu ke yang sininya, nggak tahu ke yang sininya gitu. Tapi intinya kalau gue pakai tapnya itu kurang begitu nyaman karena kurang sensitif. Gue pengen banget buat nge-pause gitu kan. Ternyata nggak berfungsi. Harus agak digituin baru berfungsi. Jadi ya touch controlnya buat gue pribadi ini kurang begitu sensitif. Untuk fungsinya ya, sentuh satu kali di kiri ataupun di kanan earbuds ini untuk play atau pause. Kemudian untuk tap 2 kali di kiri atau di kanan ini untuk previews dan untuk next lagu ya.
Kemudian tap 3 kali di earbud sebelah kiri untuk full power mode, dan tap 3 kali di earbud sebelah kanan untuk game mode. Dan tahan beberapa detik untuk menghentikan panggilan ketika sedang berlangsung. Nah, cuman sayangnya nih pas gua coba ternyata touch controlnya ini atau TWS ini tuh belum punya fungsi untuk menaikkan ataupun menurunkan volume ketika kita mendengarkan musik. Karena gini, kalau misalnya asumsi gua sih, bukan asumsi, maksudnya gini, kenyamanan gua kalau misalnya gua pakai TWS dan disambungkan ke smartphone tentunya kan ya, kita dengerin musik ataupun kita nonton video, lebih enak dong kalau misalnya kita ya langsung bisa menurunkan ataupun menaikkan volume melalui TWS-nya. Misalnya entah itu diusap, entah itu ditahan 3 detik jadi nanti turun gitu kan ya volumenya, ataupun naik. Nah, kalau ini tuh belum ada fungsi yang seperti itu. Jadi kalau menurut gua mungkin kedepannya KZ bisa lebih menambahkan fitur untuk touch controlnya dan lebih dibuat sensitif. Kalau misalnya ini menurut gua nih, kalau misalnya touch controlnya memang karakternya seperti ini, mending diganti aja ke tombol fisik. Ini bakalan lebih gua suka banget. Nah, yang gue suka juga nih dari TWS ini tuh bisa kita gunakan sebelah aja ya. Jadi kita bisa mendengarkan musik, nonton, ataupun teleponan hanya dengan satu earbud saja. Kemudian KZ VXS ini tuh sudah menggunakan dynamic driver 10 mm sehingga menghasilkan suara bass dan treble yang luar biasa dan cocok untuk memutar berbagai jenis genre musik. Nah, untuk Bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan versi terbaru 5.2 dengan chipset Qualcomm QCC3040 yang sudah support kodeks aptX, yang sudah support 16 dan 24 bit audio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu aptX, jadi gini, ini tuh cocok banget digunakan di smartphone Android yang punya chipset Qualcomm, karena hasil suaranya bakalan lebih nendang banget, bakalan lebih kerasa keren banget, lebih berasa megah banget, enak banget, karena kualitas aptX itu lebih tinggi ya. Kalau menurut gue lebih enak banget daripada SBC, kemudian daripada AAC setahu gue ya. Jadi ini cocok banget nih digunakan di Android karena sudah bisa support dengan aptX. Nah, seperti yang gue singgung nih dari awal, jadi TWS ini tuh punya fitur unggulan yaitu Power Game Mode yang bisa memberikan low latency hingga 40 millisecond. Nah, kemudian nih kalau misalnya ngomongin sound quality-nya nih, TWS ini tuh menurut gue sudah sangat bagus ya, karena ketika gue dengerin musik yang berbeda, suaranya ini tuh nyaman di telinga gue, bass dan treble-nya juga pas banget ya, nggak terlalu nendang, dan ya itu yang bikin nyaman di kuping gue. Jadi sound staging-nya juga enak, kemudian treble-nya juga nggak begitu sakit di kuping, jadi nggak bikin sakit kuping, dan untuk balance-nya juga menurut gue cukup stabil lah. Jadi ya gue sih nyaman-nyaman aja mendengarkan musik L'Arc en Ciel, Rich Brian, ataupun hip-hop lainnya lebih enak lah. Karena jujur gue emang agak suka banget sih sama yang bass-bass gitu. Jadi kalau misalnya karakter kalian suka kayak gue, yang bass kayak gitu, ini tuh menurut gue cukup cocok buat kalian gunakan. Nah, sementara nih untuk mikrofonnya sendiri, ternyata pas gue coba ya, ternyata ini mikrofonnya juga ini menurut gue cukup bagus ya, karena adanya teknologi CVC Call Noise Reduction yang mampu mengurangi kebisingan dari luar secara efektif hingga 90%. Jadi gue tuh coba ya ngetes teleponan ke temen gue, ke Iman Zone ya, kemudian Iman, Isal, Ijo, gue coba tes teleponan ke Iman, Isal, Ijo, dan gue langsung tanya, lu gimana, kedengeran gak nih suara gue? Dan mereka bilang suara gue tuh terdengar dengan jelas. Even gue lagi di kereta, even gue lagi di luar ruangan, ternyata suara dari mikrofon TWS ini tuh cukup jelas. Nah, sekarang teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas mikrofon dari TWS ini. Jadi gue sekarang mau menggunakan aplikasi dari voice record Bluetooth gitulah. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, tes. Nah, ini gue lagi mencoba mikrofonnya dari KZ VXS ya, dan gue rekam menggunakan smartphone Vivo X80 Pro. Ini menggunakan aplikasi voice recorder Bluetooth, voice recorder Bluetooth. Nih aplikasinya ya. Dan ini kalau di sini udah kelihatan connect banget nih, udah kelihatan connect. Dan teman-teman bisa lihat sendiri gimana kualitas mikrofon dari KZ VXS ini. Cuman kalau misalnya dipakai teleponan, udah bagus banget sih. Oke. Kemudian nih, yang udah gue singgung tadi juga nih untuk latensinya ya. Jadi menurut gue nih, untuk latensinya ini tuh menurut gue tergolong aman ya buat main game, walaupun game mode-nya ini tuh nggak diaktifkan. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih nyaman lagi, mending game mode-nya ini tuh diaktifkan. Jadi latensinya ini tuh menurut gue ini udah playable banget lah ya untuk kalian bermain game PUBG ataupun CODM. Cuman latensinya ini tuh berasa banget nih kalau misalnya kita bermain real drum. Yang mana ketukannya ini tuh susah buat sinkron, nggak tahu kenapa ya.
Nah, gue coba streaming YouTube nih sekarang nih ya. Suara dan videonya ini tuh udah sinkron dan gak ada kendala apapun. Jadi gak ada delay antara suara ataupun visual yang disajikan di YouTube. Kemudian nih untuk IP ratingnya. Kalau menurut gue nih kayaknya asumsi gue ya, karena gue nyari-nyari info-info belum dapat juga. Ini kayaknya belum ada IP rating. Jadi karena gue belum ada infonya, gue belum tahu. Walaupun gue nyari cek-cek juga, gue belum ada info IP ratingnya. Jadi gue saranin kalian jangan gunakan TWS ini untuk berolahraga ataupun terkena air ataupun terkena ciptaan air, karena gue belum bisa ngasih info pentingnya nih. Ini tuh gue juga nggak tahu, gue cari-cari infonya belum ketemu. Ya anggaplah ini belum ada IP rating lah ya. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua, untuk di harga 600 ribuan, gue juga nggak tahu nih, kalau misalnya gua cek di Tokopedia ini tuh 600 ribu, terus kalau misalnya gua cek di Lazada ini bisa nyampe 1 juta gitu ya. Menurut gua, untuk di harga 600 ribuan, TWS itu sudah punya fitur basic yang ya udah sangat memenuhi kebutuhan ataupun aktivitas harian kalian. Misalnya nonton YouTube, dengerin musik, main game, ini udah oke. Latensinya juga ya so far aman lah, masih playable banget. Cuma memang kalau di Realgram, di aplikasi Realgram, ini nggak tahu kenapa delaynya tuh berasa banget ya. Nah, untuk kekurangannya, menurut gue ini tuh ada di yang pertama fittingnya. Fittingnya itu tuh buat gue pribadi berasa pegel, tapi itu buat gue pribadi. Gue nggak tahu kalau misalnya kuping kalian kan, kalian tinggal menyesuaikan aja untuk eartipsnya ukurannya mau S, M ataupun L. Tapi kalau di gue ini tuh jujur gue udah pakai semua eartipsnya, tetap gue ngerasa kurang nyaman kalau lama kelamaan. Kalau sebentar doang sejam gitu sih nggak masalah. Tapi kalau udah lebih dari sejam, kayak nggak enak gitu ke kuping gue, kayak pegel gitu ya. Nah itu untuk kekurangannya, balik lagi. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalian hanya untuk dengerin musik, nonton aja, main game, ya sesimpel itulah menurut gua. TWS ini tuh cukup bisa kalian pertimbangkan karena dia tuh punya sound quality yang udah bagus banget. Apalagi ini tuh sudah support dengan aptX. Nah, gimana buat kalian? Tertarik gak di harga 600 ribuan beli TWS ini, KZ VXS? Nah, kalau misalkan tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada yang tanyakan, langsung aja tulis juga di kolom komentar ataupun DM gue di @rizwanzon. Gue pamit dan bye.